Halo semuanya, hari ini kita akan belajar penetapan harga jual dan harga transfer. Untuk itu, langsung saja yuk! Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, ditambah dengan persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk itu, mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menarik minat konsumen, dengan menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Penentuan harga perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami oleh pelanggan. Baik semuanya, setelah pembahasan penetapan harga jual, sekarang kita akan membahas mengenai harga transfer. Untuk itu, langsung saja, yang pertama sekali ada pengertian dari harga transfer. Transfer pricing atau harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh divisi penjual ke divisi pembeli dalam satu perusahaan yang sama. Selanjutnya penentuan harga transfer atau transfer pricing. Di dalam penentuan harga transfer ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama sekali ada transfer berdasarkan harga pasar. Pendekatan transfer pricing ini berdasarkan harga pasar merupakan pendekatan yang cukup baik. Kenapa? Karena dengan menentukan harga transfer berdasarkan harga pasar, berarti tidak akan ada pihak yang dirugikan, baik itu bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli. Yang kedua, ada menentukan harga transfer berdasarkan negosiasi. Tadi kan terdapat kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam negosiasi antar divisi penjual dan divisi pembeli, itu disebabkan jika tidak ada kapasitas yang menganggur. Contohnya di sini ada divisi spon dan divisi sofa. Jadi divisi spon ini merupakan divisi penjual dan divisi sofa di sini sebagai divisi pembeli. Divisi spon mampu menghasilkan produk sponnya itu sebanyak 10.000 unit dengan harga pokok per unitnya untuk memproduksi spon itu sebesar 100.000 per unitnya. Ternyata divisi spon mampu menjual sponnya ini kepada pelanggan luar dengan harga 200.000 per unitnya, dan juga kapasitas produk yang dihasilkan oleh divisi spon tadi sebesar 10.000 itu mampu terjual semuanya kepada pelanggan luar dengan harga 200.000 per unitnya. Karena mampu terjual semuanya 10.000 ini berarti tidak ada kapasitas yang menganggur di divisi spon. Di sini si divisi sofa itu ingin membeli spon juga. Sebelumnya divisi sofanya udah nanya nih ke pemasok luar, berapa harga spon yang didapatkannya dari pemasok luar. Ternyata divisi sofa mampu memperoleh spon dari pemasok luar dengan harga 150.000. Berarti divisi sofa ketika ingin membeli ke divisi spon, divisi sofa ingin mendapatkan spon itu dengan harga 150.000. Karena apa? Karena kalau dia membeli dari divisi spon di atas harga 150.000, maka itu akan menyebabkan laba divisi sofa yang akan diperoleh nantinya berkurang.
karena lebih tinggi biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi sofa. Nah tentunya divisi sofa kan nggak mau kan membeli spon di atas harga dari 150.000. Begitu juga si divisi spon pun nggak akan mau menjual produk sponnya kepada sofa dengan harga 150.000, dimana jelas-jelas bahwa divisi spon itu mampu menjual sponnya kepada pelanggan luar seharga 200.000 per unitnya. Dan juga kapasitas produk yang dihasilkan oleh divisi spon sebanyak 10.000 tadi itu mampu laku terjual semuanya kepada pelanggan luar. Nah sehingga karena harga yang ditawarkan oleh divisi spon kepada divisi sofa itu lebih besar dari pemasok luar, tentunya divisi sofa nggak akan mau membeli sponnya dari divisi spon. Begitupun sebaliknya, harga yang diminta oleh divisi sofa itu lebih kecil ketimbang divisi spon menawarkan kepada pelanggan luar. Nah oleh karena itu tidak tercapai kesepakatan transport yang dilakukan oleh kedua divisi ini karena harga negosiasinya tidak mencapai kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya kemungkinan tercapai kesepakatan bersama antar divisi penjual dengan divisi pembeli dalam negosiasi itu bisa disebabkan jika divisi penjual memiliki kapasitas yang menganggur. Nah, contoh soalnya ini masih menggunakan contoh soal yang sebelumnya, di mana dikatakan bahwa si divisi spon itu mampu memproduksi spon sebanyak 10.000 unit. Nah, ternyata di sini itu divisi spon hanya mampu menjual sponnya kepada pelanggan luar sebesar 9.000 unit. Berarti ada sisa kapasitas yang menganggur sebesar 1.000 unit di divisi spon. Nah, tadi divisi sofa kan ingin membeli spon kepada divisi spon itu sebanyak 1.000 unit dengan harga 150.000 per unitnya. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh divisi spon untuk memproduksi sponnya itu sebesar 100.000 per unitnya. Nah, berarti masih ada kan keuntungan yang diperoleh divisi spon jika dia ngejual kepada divisi sofa, di mana 150.000 dikurang 100.000 berarti terdapat keuntungan 50.000 per unitnya. Nah, karena ada kapasitas yang menganggur, lebih baik dia ngejual ke divisi sofa. Kapasitas yang menganggur itu karena dia kan nggak tahu kapasitas menganggur itu bisa nggak sih terjual ke depan harinya di masa depan. Nah, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik dia ngejual kepada divisi spon kapasitas yang menganggur itu, di mana dia juga memperoleh keuntungan sebesar 50.000 per unitnya. Nah, karena sama-sama saling menguntungkan, tercapainya kesepakatan bersama dalam negosiasi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Itulah contoh untuk kemungkinan tercapainya kesepakatan bersama antar divisi penjual dan divisi pembeli. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk harga transport berbasis biaya tadi. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi contoh soal ini mencakup kedua bagian yang ada di harga transport berbasis biaya tadi. Oke, langsung saja. Di sini ada perusahaan Alfa yang memiliki dua divisi, yaitu divisi A dan divisi B, di mana divisi A akan menjual produknya sejumlah 1.000 unit kepada divisi B dengan biaya-biaya sebagai berikut. Ada biaya produksi sebesar 190 juta, kemudian ada biaya administrasi dan umum sebesar 50 juta, dan ada biaya pemasaran sebesar 20 juta. Sehingga didapatkanlah total biaya penuh divisi A itu adalah 260 juta. Nah, inilah yang merupakan contoh soal untuk bagian dari harga transfer basis biaya tadi, yaitu harga transfer biaya penuh. Jadi, si divisi penjual itu dalam menetapkan harga transfer itu hanya berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan produk yang diproduksinya tadi. Jadi, dia nggak menjumlahkan biaya-biaya itu dengan laba atau keuntungan yang ingin diperolehnya. Dia hanya menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang hendak dijualnya saja, gitu. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa harga transfer biaya penuh ini tuh kurang cocok atau mendukung untuk pengukuran kinerja divisi. Kenapa? Karena kebijakan dari harga transfer itu dalam menetapkan harga transfer itu harus memuaskan kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak ada pihak atau divisi yang merasa terugikan akibat keuntungan yang diperoleh oleh divisi lainnya. Jadi kedua divisi itu harus saling sama-sama menguntungkan. Oke, itulah yang menjadi contoh untuk bagian dari harga transfer basis biaya tadi, yaitu biaya penuh ditambah markup. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa biaya penuh ditambah markup ini tuh sebenarnya hampir sama dengan harga transfer biaya penuh ya. Nah, yang membedakannya itu terletak pada adanya markup tadi. Jadi, si divisi penjual itu dalam menetapkan harga transfer tidak hanya berdasarkan pada biaya penuh, biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi suatu barang, tetapi juga ditambah dengan persentase markup atau laba yang diinginkan oleh si divisi penjual.
Nah, tentunya di dalam menetapkan markup ini pun harus bernegosiasi dengan divisi pembeli. Kenapa? Karena kembali lagi kepada kebijakan harga transport bahwa kedua divisi harus saling menguntungkan. Tidak ada satu divisi pun yang mengalami kerugian atas keuntungan divisi lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Nah, itulah materi terakhir yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah yang menjadi contoh untuk bagian dari harga transfer berbasis biaya tadi, yaitu biaya penuh ditambah markup. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa biaya penuh ditambah markup ini tuh sebenarnya hampir sama dengan harga transfer biaya penuh ya. Nah, yang membedakannya itu terletak pada adanya markup tadi. Jadi, si divisi penjual itu dalam menetapkan harga transport tidak hanya berdasarkan pada biaya penuh, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, tetapi juga ditambah dengan persentase markup atau laba yang diinginkan oleh si divisi penjual. Nah, tentunya di dalam menetapkan markup ini pun harus bernegosiasi dengan divisi pembeli. Kenapa? Karena kembali lagi kepada kebijakan harga transport bahwa kedua divisi harus saling menguntungkan. Tidak ada satu divisi pun yang mengalami kerugian atas keuntungan divisi lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan.